meninggal Bapak Ibu. Jadi tanda-tanda yang pasti orang itu akan meninggal adalah sakaratul maut, dia mengalami sekarat itu. Nanti akan kita bahas sekarat itu apa dan bagaimana rasa sekarat itu. Karena setiap kematian ada sakaratnya, ya. Ada sakarat Bapak Ibu sekalian. Nah sakarat ini kata ulama al-alaqah allati tadullu ala mautihi. Sakaratul maut itu adalah tanda-tanda orang akan dijemput dengan kematian itu. Ya. Ini adalah alamat yang tanda-tanda yang sahih yang bisa kita pegang ketika seseorang itu akan dijemput dengan kematian, yaitu sakaratul maut. Kalau misalnya Ustaz, orang yang akan meninggal itu biasanya 40 hari sebelumnya soleh, itu memang tidak ada Bapak Ibu sekalian. Biasanya orang itu kalau mendadak soleh itu tanda-tanda kematian gitu. Di sini khawatir Bapak Ibu sekalian. Itu tidak ada pegangan sama sekali kan. Ini bicara hal gaib. Bicara hal gaib itu cuma dua pegangannya Bapak Ibu, yaitu wahyu. Tidak boleh memakai yang lain. Kalau tidak Al-Quran yaitu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika berbicara masalah sakaratul maut, tanda-tanda orang yang akan meninggal itu jadi bager Bapak Ibu, jadi berehan, soleh gitu ya. Saumnya siang malam, apalagi kita hanya juga siang malam. Itu bukan tanda-tanda yang bisa kita pegang sebagai hujjah, sebagai dalil orang akan dijemput dengan kematian. Tanda yang paling bisa kita pegang seorang itu ketika dijemput kematian adalah mengalami sakaratul maut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa disebut dengan sakarat Bapak Ibu? Ya, sakarat. Kata Yahya bin Mu'adz, yadullu ala syiddatil maut, ya. Wa ahlihi wa qurbihi allati tusibul insan qabla al-maut. Kenapa disebut dengan sakarat? Ini menunjukkan apa Bapak Ibu? Syiddatul maut. Maut itu sangat menyakitkan. Maut itu sangat pedih Bapak Ibu ya. Kemudian yang dialami oleh manusia sebelum datang kematiannya. Kan di dalam bahasa kita sakarat itu mungkin sakar itu apa sudah mabuk ya gitu. Orang nggak sadar Bapak Ibu ya, saking sakitnya dan dahsyatnya ketika akan dijemput dengan kematian. Nanti akan kita bahas Bapak Ibu bagaimana pendapat para sahabat tabi'in tentang sakitnya sebuah sakaratul maut. Makanya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya, baik. Ayo, kenapa Bapak Ibu sekalian orang yang meninggal itu dijemput dengan sakarat, yaitu kematian yang sangat menyakitkan? Kata para ulama, bisa babi nazil malaikah bi ruhihi. Disebabkan malaikat mencabut ruhnya Bapak Ibu sekalian. Haitsu takhruju al-insan min jami'il 'udhu wal 'azza wal mufasil thumma yamutu al-'a'dha tadrijiyan. Jadi kenapa menyakitkan? Karena malaikat mencabut nyawa seseorang Bapak Ibu sekalian itu dari satu persatu sendi ya. Dan seluruh anggota badan kita itu mati perlahan-lahan. Dimulai dari mana? Dimulai dari mana Pak? Itu di kaki ya. Itu cabut satu-satu. Artinya dimatikan satu persatu anggota badan kita, dan itu sangat menyakitkan. Jangankan dimatikan Pak, dilukai sakit tidak? Apalagi dimatikan gitu ya. Tadrijian tadi itu proses dari mulai kaki sampai nanti terakhir di mana? Di khalq, di kerongkongan itu. Nanti akan kita bahas. Ya Bapak Ibu sekalian. Walaupun nanti di surat An-Nazi'at itu ada dua suasana, wan nazi'ati gharqa wan nasyiqati nasqa. Ada malaikat yang mencabut nyawa dengan sangat keras sekali. Itu bagi siapa Bapak Ibu sekalian? Bagi orang-orang kafir. Dan wan nasyiqati nasqa, malaikat yang mencabut nyawa dengan halus dan penuh kasih sayang. Mudah-mudahan itu adalah kita ketika kita nanti meninggal insyaallah. Pertanyaannya, kenapa orang kafir itu dicabut nyawanya sangat susah sekali oleh mereka sampai kalimatnya naz'ah wan nazi'ah, dicabut paksa? Karena mereka sudah melekat dengan dunia dan tidak mau kehilangan dunia. Dan kenapa orang beriman itu begitu mudah dicabut nyawanya? Karena dia meyakini ada kehidupan yang lebih baik daripada
dunia. Kalau Bapak Ibu meyakini ada kehidupan yang lebih baik daripada dunia, ketika meninggalkan dunia mudah atau hese? Apa hese maksudnya? Susah. Mudah atau susah? Maka kalau Bapak Ibu sekarang Pak tidak meyakini ada kehidupan yang lebih baik daripada dunia, itu tanda nanti ketika dicabutnya susah Bapak Ibu. Nah, orang kafir itu susah karena mereka itu hatinya sudah terlalu melekat dengan dunia ketika dicabut itu susah Bapak Ibu. Ya, itu. Namun orang-orang beriman itu keyakinannya adalah memang dunia itu indah, tapi ada yang lebih indah daripada dunia, begitu ya. Baik. Nanti kita bahas Bapak Ibu sekalian di ujungnya. Nah, inilah kenapa disebut sakaratul maut, ya dulu ala syiddatil maut wa ahwalihi, menunjukkan betapa sakitnya, betapa dahsyatnya kematian itu, karena malaikat mencabut nyawa kita atau mengeluarkan ruh kita Bapak Ibu dengan cara mematikan anggota badan kita perlahan-lahan dari mulai mana tadi? Kaki, begitu ya, sampai nanti terjadi di kerongkongan ini. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nanti juga kita akan membahas bagaimana sakaratnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengalami ini Bapak Ibu disebut dengan sakaratul maut, ya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Inna li mautis sakaratin. Sesungguhnya kematian itu ada sakaratnya. Ada sakaratnya. Dan sakarat ini gambaran bahwa kematian itu sangat menyakitkan. Bagaimana cara menyakitkannya itu nanti dibahas oleh para tabi'in Bapak Ibu sekalian. Nanti kita akan bahas insyaallah. Kita lihat Ibu dan Bapak di surah Qaf ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ja'at sakratul maut bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Wa ja'at sakratul maut, dan datanglah sakaratul maut bil haq, dengan sebenar-benarnya. Dzalika ma kunta minhu tahid, itulah yang kamu selalu lari darinya. Ini yang pertama Bapak Ibu sekalian, bahasan Al-Quran tentang sakaratul maut menggunakan kalimat sakaratul maut. Menggunakan apa? Kalimat sakaratul maut. Juga Al-Quran menggunakan kalimat Bapak Ibu sekalian dengan gumaratil maut. Bapak Ibu bisa lihat di surah Al-An'am ayat 93. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau tara idz dhalimuna fi ghamaratil maut. Alangkah ngerinya sekiranya engkau melihat pada waktu orang-orang zalim berada dalam kesakitan sakaratul maut. Jadi boleh menyebut sakaratul maut, juga boleh menyebut dengan ghamaratul maut. Sebagaimana yang Allah sampaikan di surah Al-An'am ayat 93. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Al-Quran pun memotret proses sakaratul maut itu dengan kalimat balaghatil khulqum. Kita lihat di surah Al-Waqiah ayat 83. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falaula idza balaghatil khulqum. Maka kalau begitu mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan? Disebut juga dengan balaghatil khulqum, khalaq. Dan Al-Quran pun menyebut dengan balaghatil taraqi. Bisa dilihat di Al-Qiyamah ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalla idza balaghatil taraqi. Dan tidak apabila nyawa telah sampai kepada di kerongkongan itu. Makanya Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, kenapa kita ini harus wasari'u ila magfirati min rabbikum? Ketika Bapak Al-Quran ini harus cepat-cepat Bapak Ibu ya. Karena Al-Quran menyatakan di surah An-Nisa 18, wa laisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadukumul maut. Bapak Ibu, taubat tidak akan diterima ya ketika seseorang melaksanakan kemaksiatan hingga apabila datang ajalnya. Mereka mengatakan ini tubtul an, saya tobat sekarang. Ayo sekalian ya.
Makanya Al-Quran menyebut, ayo cepat-cepat kita meminta maaf kepada siapa? Kepada Allah. Karena kalau sudah nyawa di kerongkongan, taubat kita diterima tidak? Bapak Ibu sekalian, ada seorang zalim, penguasa dunia sampai setengahnya dia kuasai dunia ini. Tetapi di ujung hayat, di ujung hidupnya dia tobat. Tetapi tobatnya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia sudah mendekati sakaratul maut, nyawanya sudah ada di kerongkongan. Siapa itu? Dia mengatakan apa? Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku sekarang beriman kepada Allah Musa dan Rabb Harun. Diterima nggak Bapak Ibu sekalian? Dia di sholat taubatas. Fir'aun sholat taubatas ya. Dia bertobat sebetulnya. Bapak Ibu jangan salah sangka, Fir'aun itu bertobat di ujung kematian. Diterima tidak Pak? Tidak. Kenapa? Karena kalau sudah pada motif taroki, pada motif hulkum, pada sakaratul maut, pertobatan kita tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Itu di sekerongkongannya. Ini kisah tentang Nabi kisah tentang Nabi Musa ya, Fir'aun ketika ditenggelamkan di laut mana? Di Laut Merah. Maka Bapak Ibu, wasari'u ila magfiratin, ayo berlomba-lomba menjemput ampunan Allah. Ya. Kenapa berlomba-lomba Bapak Ibu? Karena kematian tidak menunggu kita tobat dulu. Maka yuk kita tobat sebelum datang kematian. Karena kalau sudah di kerongkongan, pertobatan kita tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kisah tentang seorang penguasa zalim yang pernah menguasai setengah dunia itu ya, itu Fir'aun. Baik, inilah bahasa-bahasa Al-Quran tentang sakaratul maut, menggunakan kalimat sakaratul maut atau ghamaratul maut atau balaghatil hulqum atau balaghatil taraqi. Ini kalimat-kalimat yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang proses pelepasan ruh ya. Pelepasan ruh dari seorang manusia. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita amati alamat sakaratul maut, tanda-tanda orang sedang mengalami sakaratul maut. Bapak Ibu bisa lihat di hadis riwayat Imam Bukhari ya. Tanda pertama yang bisa kita lihat dari orang yang sedang mengalami sakaratul maut adalah al-alamus syadid fi jamil jism. Ini tanda pertama Pak, al-alamus syadid fi jamil jism, merasakan sakit yang sangat luar biasa di semua anggota badan. Ustaz, bagaimana rasanya? Nanti Bapak Ibu sekalian, saya tidak bisa menceritakan ya, tapi saya akan gambarkan bagaimana ulama-ulama kita menjelaskan sepertinya sakaratul maut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kisah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di ujung kematiannya Bapak Ibu. Nanti ada satu bahasan Pak, detik-detik Rasulullah meninggal itu sangat mengharukan sekali ya. Ditunggu oleh para sahabat ketika sholat isya, Masya Allah itu ya, ditunggu ketika sholat asar, ketika sholat subuh itu, sampai-sampai memang Abu Bakar Siddiq yang menjadi imam karena Rasul sudah tidak kuat lagi bangun Bapak Ibu sekalian kembalinya. Dan ketika itu pun Abu Bakar tidak bisa ketika sholat isya juga ketika ngimamin tidak keluar suaranya Bapak Ibu. Kenapa? Karena begitu merasakan kesedihan yang sangat mendalam. Sampai para sahabat itu tidak terlalu mendengar suara Abu Bakar Siddiq. Apalagi Abu Bakar Siddiq itu orangnya asik Abu Bakar asik. Asik itu orang yang kalau baca Al-Quran tuh nggak kuat Pak, nangis saja Abu Bakar itu. Pertama orangnya sangat halus, dan tanda kehalusan Abu Bakar itu adalah ketika baca Al-Quran selalu menangis. Tangisan itu kan Bapak Ibu bukan dibilang cengeng, kan pernah saya sampaikan. Tangisan itu ada dua, ada cengeng, ada su'ul imaniyah, kelembutan iman. Kalau keinginan maksimalis, kemampuan minimalis, ujung-ujungnya sering melankolis, itu cengeng namanya. Tapi kalau dengar ayat, dengar hadis, dengar tentang kiamat, berdosa aset ya, ketika imamin berceritakan apa ayat-ayat kiamat, kita nangis, itu bukan cengeng, itu namanya su'ul imaniyah, kelembutan dan kehalusan iman. Ustaz, saya alhamdulillah, saya tidak cengeng, tidak
tidak pernah nangis ketika dengar Al-Quran. Itu cek dulu. Jangan-jangan hatinya apa itu? Qaswah ya Pak ya, hatinya keras itu. Apalagi Bapak Ibu sekalian, hukuman terberat dari sebuah kemaksiatan adalah dicabutnya kenikmatan dalam ketaatan. Ini hukuman terberat Pak. Hukuman terberat dari sebuah kemaksiatan adalah dicabutnya kenikmatan dalam ketaatan. Makanya kalau di setiap momentum ketaatan kita tidak menemukan kenikmatan, pasti faktornya adalah kemaksiatan. Jadi saya tanya kepada Bapak Ibu, bisa nggak kita mengukur sebanyak apa dosa kita? Itu bisa Pak. Di antara ukurannya adalah bagaimana rasa kita ketika melaksanakan ketaatan. Senang atau mudah? Kalau setiap ketaatan Bapak Ibu ya, tahajud, hararese, baca Al-Quran juga tidak nikmat, taraweh ya, juga tidak ini, melingkar iman, pengajian pun tidak terasa lezat. Jangan-jangan bukan pakar-pakar yang lain, tidak pakar-pakar kemaksiatan. Karena a'damul iqab, karena hukuman terbesar min Allah dari Allah Subhanahu wa taala bagi pelaku maksiatan adalah izalatul ladzati ta'ah ilaihim. Hukuman terbesar bagi orang yang melaksanakan kemaksiatan adalah Allah cabut perasaan nikmat dia dalam ketaatan. Kalau Bapak Ibu sudah tidak nikmat dalam ketaatan, kira-kira mudah nggak meninggalkan ketaatan itu? Mudah nggak Pak? Maka ciri orang yang melaksanakan maksiat adalah Pak, hese melaksanakan ibadahnya. Itu cirinya. Orang yang banyak dosa itu cirinya apa? Hese. Apa hese itu? Susah, benar. Susah melaksanakan. Kenapa? Karena Allah sudah menghilangkan citra rasa kenikmatan dia dalam melaksanakan ketaatan. Bapak Ibu harus tahu, manusia itu disebut oleh Allah salah satu yang al-insu. Betul tidak? Kita lihat di surat Al-Dariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Kenapa dalam bab ibadah ini Bapak Ibu Allah menggunakan kalimat insu itu? Kan manusia itu bisa anas kan, bisa al-insan, bisa al-bashar. Tetapi kenapa khusus untuk bab ibadah disebut dengan al-insu di ayat ini? Bapak Ibu, karena sesuatu itu diciptakan untuk fungsinya. Ya kan? Sesuatu itu diciptakan untuk sesuai dengan fungsi. Kenapa pisau tersebut? Karena fungsinya Bapak Ibu, untuk apa itu? Untuk dijual, untuk memotong itu. Nah manusia itu diciptakan untuk fungsinya. Maka mulai kalimat insul, apa itu insul? Satu, dia senang dengan kebaikan, senang dengan ibadah. Yang kedua, dia akan rasa nikmat dalam ibadah. Insul itu kan anis Pak ya, lembut dalam, dia akan merasakan nikmat ibadah. Pertama, senang dengan ibadah. Yang kedua, insul itu nikmat dalam ibadah. Seharusnya begitu manusia itu. Makanya kalau ada manusia yang hese ibadah pada tidak nikmat, berarti ada something wrong kan, ada sesuatu yang salah. Dan apa yang kata Ibnu Qayyim, sesuatu yang salah itu pasti penyebabnya adalah apa tadi? Kemaksiatan Bapak Ibu ya, begitu. Nah Bapak dan Ibu, ini Abu Bakar Siddiq Pak itu sampai mengimami juga. Nanti saya akan sampaikan lah bagaimana Rasulullah SAW satu bahasa, karena panjang Pak ya, bagi detik-detik. Nanti Fatimah bagaimana, Aisyah bagaimana ya, karena Aisyah Fatimah itu dua saksi ya. Ketika Rasulullah SAW itu melepaskan apa, meninggal dunia. Masya Allah. Kita mulai di sini. Ya. Inna Rasulullah, ini dari hadis dari Aisyah ummul mukminin. Baik, saya sampaikan dulu Bapak Ibu. Gelar Aisyah itu ada 6, 5 sahih, 1 dhaif. Yang pertama yang sahih adalah ummul mukminin. Yang kedua adalah Habibatu Rasulillah. Yang ketiga adalah Al-Mubarra'ah. Yang keempat adalah At-Tahirah. Yang kelima adalah Al-Muwafaqah. Dan yang keenam adalah Humairah. Dari 6 ini Bapak Ibu sering dengar yang mana? Paling itu yang doib gitu. Apa kata Ibnu Taimiyah rahimahullah? La asla lahu. Gelar Aisyah dengan Humairah itu tidak ada dasarnya. Dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mendoakan gelar itu. Maka yang sahih gelar untuk Aisyah radhiyallahu
Rohana itu adalah Ummul Mukminin, Habibatul Rasulillah, Al-Muwaffaqah, As-Siddiqah, dan Al-Mubarra'ah dan At-Tahirah. Itu yang sahihnya itu. Tadi yang dhaifnya cuma satu, yaitu Humairah. Namun di kita yang paling terkenal yang sahih yang dhaif. Kan orang baik Aisyah Humairah. Itu kalau kita bicara dengan ahli ilmu, ahli hadis, itu pasti tidak benarkan itu. Tetapi saking sudah terkenal yang sedari di setiap kajian-kajian itu Humairah. Maka kalau kita ingin memberi gelar yang paling indah bagi Aisyah itu adalah Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman. Itu gelar khusus bagi istri-istri Rasulullah SAW. Maka istri Rasul itu Bapak Ibu tidak boleh dinikahi oleh yang lain setelah Rasul tiada. Kan secara syariat kalau seorang istri kehilangan suami boleh nikah sama yang lain? Boleh. Tapi khusus istri Rasul ketika ditinggalkan Rasulullah tidak boleh dinikahi lagi. Kenapa? Karena gelar mereka adalah Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman. Itu sebagian ahli ilmu mengatakan demikian. Yang kedua, istri Abu Darda itu Pak, ketika Abu Darda meninggal, itu disuruh nikah lagi itu. Tapi dia nggak mau. Kenapa tidak mau? Saya ingin nanti ketika di akhirat bersama Abu Darda. Jadi boleh nggak seorang perempuan menolak menikah? Ini mau membahas kematian atau pernikahan? Boleh Bapak Ibu, boleh seorang perempuan menolak untuk tidak menikah lagi. Ustaz itu kan menyalahi syariat Rasul. Kan kata Rasul, "Paman rogi dan sunati Palaiza." Ini barang siapa yang tidak senang dengan sunnahku maka dia bukan bagian dari umatku. Kan begitu Pak. Termasuk pernikahan itu sunnah Rasul. Barang siapa yang tidak senang nikah maka berarti dia bukan umatku. Tapi khusus bagi perempuan yang sudah meninggal dengan alasan ingin bersama suami di surga, dia boleh menolak tidak menikah lagi. Itu Pak. Tetapi kalau alasannya trauma, apalagi Pak? Apa alasannya itu? Biasanya kalau orang kalau menikah alasannya apa? Trauma terus? Tidak ingin ribet. Yuk pengalaman masing-masing Pak yang cerita. Kalau alasannya itu semua tidak benarkan dalam syariat. Walaupun kisah Ummu Darda ini pun ulama juga ikhtilaf ya Pak ya, begitu. Namun beberapa ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu membolehkan seorang perempuan menolak menikah lagi dengan alasan ingin bersama suaminya kelak di surga. Itu secara syariat. Baik. Bapak Ibu, ya, dari umumnya inna Rasulullah SAW karena baina yadayhi watun. Jadi depannya itu ada wadah ya, ada bejana dari air atau ulbah fiha. Ulbah itu Bapak Ibu, jadi sulaman dijadikan wadah untuk menampung air ya. Ya syukur Umar akan meragukan. Faja'ala yudkhilu yadayhi, Rasulullah yudkhil memasukkan dua tangannya filma ke dalam air yang ada di bejana itu yang dari ulbah. Fayan sahu bihima, kemudian mengusapkan dengan kedua tangannya wajhahu ke wajahnya. Coba saya tanya kepada Bapak Ibu, kenapa Rasulullah SAW itu mengambil air berapa kali dan mengusapkan ke wajahnya ketika itu? Karena Rasulullah sudah merasakan humma yang sangat berat, demam yang sangat tinggi sekali. Jadi Bapak Ibu sekalian, Rasul sendiri Pak ketika syakaratul maut itu sangat menyakitkan sekali. Sampai-sampai Rasul terus menutup wajah itu dengan air itu saking terasa sangat demam sekali. Sampai-sampai Nabi mengatakan apa? La ilaha illallah inna lil mauti syakarat. Sampai Nabi bilang begitu. Tiada Tuhan kecuali Allah, sesungguhnya kematian itu ada sakaratnya. Kemudian tsumma nasaba yadahu, kemudian dia Pak mengangkat tangannya. Faja'ala yaqul, dan dia mengatakan, dan Nabi bersabda fi rafiqil a'la. Jadi kalau perkataan begini Pak, fi rafiqil a'la itu semoga saya bersama orang-orang yang soleh pilihan Allah nanti di surga begitu, di tempat tertinggi. Fi rafiqil a'la, fi rafiqil a'la. Nabi kan bilang begitu. Ya. Semoga Allah menghimpun saya bersama orang-orang di tempat paling mulia. Hatta qubidu wa malat yadahu.
Kemudian Rasulullah meninggal dan tangannya mulai jatuh, gitu ya. Rasul mengangkat tangan dan mengatakan apa tadi? Biro fikir, semoga Allah menghimpun saya bersama orang-orang yang paling mulia di sisinya. Kemudian Rasul sudah mulai meneruskan nafas dan tangannya terjatuh. Itu proses kematian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kisahnya sangat menyedihkan, tetapi karena bukan kajian kita hari ini ya. Artinya Bapak Ibu cek hadis-hadis tentang bagaimana cara detik-detik kematian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai merasakan sakit yang begitu hebat, demam yang begitu tinggi. Ya. Makanya Bapak Ibu nanti kita bahas husnul khatimah itu tidak ada kaitan dengan bagaimana cara orang itu meninggal. Kalau misalnya husnul khatimah itu dilihat dari orang itu antang ketika meninggal, berarti Rasul tidak husnul khatimah ya. Karena Rasul itu merasakan sakit yang sangat dahsyat. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? An Aisyah qalat ma aqbitu ahadan ya bihawli mautin ba'da alladhi ra'aytu min shiddati mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, apa kata Aisyah? Ma aqbitu ahadan, aku tidak iri kepada siapapun bihawli mautin, dengan kematiannya, ba'da alladhi ra'aytu min shiddatil maut, setelah aku melihat kepedihan kematian Rasulullah SAW. Ini kata Rasulullah, kata Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah paling tahu bagaimana sakitnya Rasulullah ketika menjelang kematian. Makanya aku tidak iri dengan kematian yang lain. Ini orang paling soleh gitu, orang paling apa ya bahasanya, orang yang paling agung, paling dicintai oleh Rasulullah Allah Subhanahu Wa Taala saja ketika meninggal mengalami sakit yang sangat menyakitkan. Itu kata Aisyah, aku tidak iri dengan kematian siapapun. Ini orang soleh saja kematiannya begitu gitu. Itu apa yang sekalian? Karena Aisyah itu betul-betul adalah saksi sejarah detik-detik kematian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah itu meninggal di rumah siapa? Di rumah siapa? Di rumah Rasulullah. Dan itu adalah rumah Aisyah. Dan Rasul dimakamkan di mana? Di mana dimakamkannya? Di rumah Rasulullah sendiri yang saat ini menjadi di samping Raudhah ya Pak ya. Itu adalah kamar Rasulullah, sekaligus juga menjadi tempat meninggal dikuburkannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti mudah-mudahan Bapak Ibu kita bisa bareng-bareng ya ke Madinah, dan kita nanti bisa tarawih dan melihat makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, setiap kita melewati Raudhah, Bapak Ibu yang tidak ada yang tidak menangis itu. Karena di sampingnya ada siapa itu? Ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah ya. Baik. Nah ini kata Aisyah. Makanya Bapak Ibu coba lihat apa kalimat dari Ka'ab ini. Ya Ka'ab, hadatsan 'anil maut. Wahai Ka'ab, ceritakan kepada kami tentang kematian. Ini dari Abu Nu'aim Al-Asbahani dalam Hilyatul Auliya ya. Qala, maka Ka'ab mengatakan, ini yang bertanya adalah Umar bin Khattab. Wahai Ka'ab, ceritakan kepada kami ya, haditsna 'anil maut, ceritakan kepada kami tentang sebuah kematian itu bagaimana. Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, kita baca terjemahnya saja baik karena waktu. Gambaran sakitnya kematian adalah bagaikan sebatang dahan yang banyak duri tajam tersangkut di kerongkongan Anda, sehingga setiap duri menancap di setiap sarafnya. Selanjutnya dahan itu sekonyong-konyong ditarik dengan sekuat tenaga oleh seseorang yang gagah perkasa. Bayangkan apa yang akan turut tercabut bersama dahan itu dan apa yang tersisa. Maka seperti itulah rasanya sebuah sakaratul maut. Kebayang apa dahan yang berduri yang ada di kerongkongan dicabut sekaligus begitu. Kira-kira apa yang tercerabut? Karena si duri-duri itu nempel ke saraf-saraf, nyatu begitu Pak. Pas dicabut, yuk ceritakan bagaimana Pak. Saya Pak. Tapi rasa sakit apa ya? Seperti itu, dahan yang berduri, setiap durinya nempel ke saraf-saraf yang ada di kerongkongan, dicabut oleh orang yang sekuat tenaga. Kira-kira banyak lagi kita tercerabut tidak? Ikut tercerabut. Seperti itu rasanya sebuah sakaratul maut, kata Ka'ab ketika ditanya oleh Umar bin Khattab.
Menyakitkan Bapak Ibu sekalian. Makanya mudah-mudahan Allah ketika mencabut nyawa kita Bapak Ibu ya, dengan betul-betul dimudahkan. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Masya Allah. Kemudian Bapak Ibu lihat apa kalimat dari Shaddad bin Aus ini. Shaddad bin Aus berkata, al-mautu, kematian itu adalah pengalaman yang paling menakutkan bagi seorang mukmin, baik di dunia ataupun di akhirat. Bapak Ibu coba lihat kalimatnya. Kematian itu lebih menyakitkan dibanding ada di gergaji. Ini kata Shaddad bin Aus. Kemudian dipotong dengan gunting dan direbus dengan periuk. Bapak Ibu coba lihat ayatnya. Asyaddu bin nasril bil manashir wa qardu bil maqarib wa ghala fil qudur. Jadi dipotong, digergaji dan direbus itu lebih menyakitkan daripada itu, kata Shaddad. Ustaz, nanti tak pengalaman nanti akan kita alami ya. Masya Allah. Walau annal mayyit, Bapak Ibu sekalian, kita lihat ada seseorang yang telah mati, ya, diizinkan untuk menceritakan tentang apa yang dia rasakan pada saat menghadapi kematian. Niscaya mereka tidak akan pernah bisa menikmati kehidupan dan juga tidak akan pernah bisa nyenyak tidur. Ini kata Shaddad bin Aus Bapak Ibu sekalian tentang dasarnya sebuah sakaratul maut, lebih menyakitkan daripada dipotong, digergaji dan direbus. Andaikan seseorang yang telah mati diizinkan kembali ke dunia menceritakan bagaimana rasa sakitnya sebuah sakaratul maut, kita tidak akan pernah tenang hidup ini. Hidup pun tidak akan nyenyak. Kira-kira dengan kalimat-kalimat ini kebayang bagaimana dahsyatnya sebuah sakaratul maut. Insyaallah. Baik. Ini yang pertama, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, alamat sakaratul maut, tanda-tanda sakaratul maut, merasakan alam syadid ya fi jamil jism, merasakan rasa sakit yang begitu dahsyat di seluruh tubuh. Termasuk baginda mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun merasakan sakit yang begitu sangat hebat, sampai-sampai Aisyah melukiskan kalimat seperti tadi, ya, Masya Allah. Dan kata Shaddad bin Aus juga kata begini kisah tentang sebuah sakaratul maut Bapak Ibu sekalian. Baik, yang kedua, berdasarkan hadis dari Imam Muslim bahwa tanda sakaratul maut itu adalah suhusul basar. Jadi mata itu mengangkat Bapak Ibu, apa yang ke atas itu ya? Bagaimana ya bahasanya? Syuhus itu apa ya Ustaz? Syuhus itu